Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Pada malam yang mulia ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita bersama kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Pembahasan kita melanjutkan pertemuan yang lalu tentang dampak buruk daripada pembunuhan serta dosa bagi pelaku pembunuhan tersebut. Kita tahu jemaah sekalian, membunuh, menghilangkan nyawa seorang mukmin itu Allah Subhanahu wa taala menyerupakan dengan seperti membunuh semua manusia. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan alasan kenapa membunuh seorang muslim dianggap seperti membunuh semua manusia. Karena membunuh seorang muslim dengan membunuh semua manusia, keduanya bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memposisikan diri orang tersebut kepada hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan kedua, kenapa membunuh seorang muslim dianggap membunuh semua manusia? Karena keduanya sama-sama berhak untuk mendapatkan qisas. Membunuh seorang muslim mendapat qisas, membunuh banyak manusia juga mendapatkan qisas. Alasan yang ketiga yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah keduanya sama-sama kelancangan di dalam menumpahkan darah yang diharamkan. Alasan yang keempat, karena orang yang membunuh satu orang dijuluki sang pembunuh. Orang yang membunuh banyak orang juga dijuluki sang pembunuh. Alasan yang kelima, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman dalam tali kasih mereka, dalam cinta mereka dan hubungan mereka bagaikan satu tubuh. Apabila satu di antara anggota tubuh tersebut merasa sakit, maka niscaya yang lain juga merasakan sakit sehingga terasa demam dan begadang, tidak bisa tidur. Oleh karenanya apabila seseorang merusak tubuh orang lain dari satu anggota tubuhnya, itu sama dia merusak seluruh tubuh orang tersebut. Kemudian jamaah sekalian, pembunuhan yang terjadi pertama kali di muka bumi ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh anak Adam alaihissalam ketika Qabil membunuh saudaranya Habil karena iri, hasad, dengki yang ada pada dirinya.
Dan orang yang membunuh, jamaah sekalian, nantinya orang yang terbunuh akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menggandeng orang yang membunuh pada hari kiamat dengan membawa kepala yang ada di tangannya dan leher dalam keadaan berdarah. Seraya dia mengatakan, Rabbi sal hada, wahai Tuhanku, coba tanya sama fulan, fima qatalani, kenapa dia membunuhku? Maka ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang taubatnya orang yang membunuh. Maka Ibnu Abbas mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya neraka jahanam, dia kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Dan beliau mengatakan ayat ini belum dihapus dan tidak diganti. Bagaimana dia mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh Imam Tirmidzi hadisnya hasan. Di dalam sebuah hadis dalam riwayat dari Nafi' Maula Ibnu Umar, beliau mengatakan, nadhara Abdullah Ibnu Umar yauman ilal Ka'bah. Suatu ketika Abdullah Ibnu Umar, beliau memandang kepada bangunan Ka'bah. Faqal, maka dia berkata, ma a'dhamaki wa a'dhama hurmataki. Sungguh agungnya engkau dan sungguh mulianya kehormatanmu, wahai Ka'bah. Wal mu'minu 'indallahi a'dhamu hurmatan minki. Namun demikian seorang mukmin kehormatannya di sisi Allah lebih tinggi dibandingkan engkau, wahai Ka'bah. Ini menunjukkan bahwasanya darah seorang mukmin bukanlah perkara kecil untuk ditumpahkan. Kemudian disebutkan hadis ini adalah hadis yang hasan. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari Jundub Ibni Junadah, beliau mengatakan, awwalu ma yantunu minal insan batnuhu. Pertama kali yang membusuk dari anggota tubuh manusia bagian perutnya. Faman istata'a minkum alla ya'kula illa tayyiban falyaf'al. Barang siapa di antara kalian sanggup mampu untuk tidak memakan sesuatu kecuali yang baik, maka hendaknya lakukan. Wa man istata'a alla yahula bainahu wa bainal jannati mil'u kaffin min dami ahraqahu falyaf'al. Dan barang siapa yang sanggup untuk tidak terhalang antara dirinya dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segenggam setetes dari darah kaum muslimin yang ia tumpahkan, maka hendaknya lakukan. Maksud dari ucapan ini jamaah sekalian, bahwasanya Jundub bin Junadah, beliau mengatakan pertama kali yang akan membusuk dari anggota tubuh manusia adalah perutnya. Maka hendaknya jangan ada satu apapun yang masuk dalam perut seseorang kecuali yang halal. Karena tidak satu pun daging yang tumbuh dari yang haram kecuali neraka lebih pantas untuk menjadi tempat tinggalnya. Kullu lahmin nabata min haram an-naru awla bihi.
Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Oleh karenanya, beliau ingatkan kepada kita agar tidak memakan kecuali sesuatu yang halal. Beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya perut pertama kali yang membusuk dari anggota tubuh manusia ketika dia sudah menjadi bangkai. Kemudian beliau mengingatkan barang siapa yang sanggup mampu untuk tidak terhalang antara dirinya dengan surga dengan segenggam darah yang tertumpahkan dari darah kaum muslimin, maka hendaknya dia lakukan. Maksudnya, janganlah dia menumpahkan darah kaum muslimin, darah yang diharamkan, sehingga terhalang antara dirinya dengan surga. Jika dia mampu menahan dirinya, insyaallah Allah akan masukkan dia ke dalam surga karena dia menahan diri dari menumpahkan darah kaum muslimin. Di dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seorang muslim berada di dalam kelapangan agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang haram. Namun apabila dia menumpahkan darah yang haram, maka qisas bagi dirinya atas perbuatan apa yang dia buat. Dia mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Disebutkan pula dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, min wataratil umur allati la makhraja liman awqa'a nafsahu fiha safkud damil haram bighairi hillihi. Di antara hal yang dapat membinasakan seseorang yang tidak mungkin ada jalan keluar baginya apabila dia terjatuh pada dirinya terjatuh pada hal tersebut, di antaranya adalah menumpahkan darah yang haram tanpa alasan yang benar. Menumpahkan darah, ada alasan yang benar, ada alasan yang tidak benar. Alasan yang benar hanya pada 3 hal. Yang pertama, karena qisas. Yang kedua, karena seseorang yang sudah menikah dan menggauli pasangannya, dia berzina kepada orang lain. Yang ketiga, karena kemurtadannya seseorang dari agama. Apabila ada seorang al-guju yang memenggal kepala orang tersebut, menumpahkan darah orang tersebut, apakah karena dia membunuh kemudian dibalas dibunuh, ataukah karena dia berzina kemudian dirajam, ataukah karena kemurtadannya kemudian dipenggal kepalanya, maka al-quju itu tidak berdosa, tidak menanggung dosa. Kenapa? Karena yang demikian pembunuhan yang hak. Nabi SAW mengatakan, la yahillu dami imri'in muslimin illa bi'ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 1 dari 3 hal. At-tayyibuz zani, seseorang yang sudah menikah kemudian berzina. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dibayar dengan jiwa, membunuh dibayar dengan bunuh. Wa tariku lidinihil mufariqatu lil jamaah, orang yang meninggalkan agama, meninggalkan kelompok kaum muslimin, murtad dari agama Islam, maka orang tersebut diberikan hukuman mati. Maka apabila ada orang yang menghukum orang tersebut dengan perintah pemimpin kaum muslimin, maka orang itu
tidak menanggung dosa. Karena pembunuhan itu pembunuhan yang hak, pembunuhan yang benar. Oleh karenanya Nabi mengatakan bi ghairi hillihi, tanpa kehalalannya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam dua sahihnya dari Abu Hurairah disebutkan riwayatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun, mencela orang yang Islam, mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan, bentuk perbuatan dosa. Wa qitaluhu kufrun, sedangkan memerangi orang muslim adalah bentuk kekufuran. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian setelah peninggalanku kembali kafir, kemudian kalian saling membunuh satu dengan yang lainnya. Ini adalah wasiat Rasulullah SAW ketika beliau berada di bukit Arafah, di bukit Rahmah. Bukit Arafah, ketika Nabi SAW wukuf di Arafah, Nabi SAW berkhutbah dengan khutbah yang panjang. Di antara khutbah beliau, ucapan beliau tersebut, di akhir khutbah beliau mengatakan, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Kata beliau, jangan kalian kembali kafir setelah kematianku, sehingga kalian membunuh satu dengan yang lain. Ini jamaah sekalian, perbuatan pembunuhan adalah perbuatan yang sangat keji. Disebutkan pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian kepada orang muslim, lam yurih raihatal jannah, niscaya dia tidak akan mencium wangi surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman, padahal harumnya surga tercium 40 tahun perjalanan. Kalau membunuh orang kafir yang bukan kafir diperangi, karena kafir ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama kafir dhimmi, yang kedua kafir mu'ahad, yang ketiga kafir musta'man, yang keempat kafir harbi. Semuanya tidak boleh dibunuh kecuali satu, kafir harbi, dan itu terjadi di medan perang. Kalau ada kafir dhimmi, kafir yang tinggal di lingkungan kaum muslimin, yang mendapatkan keamanan dari pemimpin kaum muslimin karena dia membayar upeti, atau ada seorang kafir yang diutus dari satu negara sebagai delegasi untuk berkunjung di negara tersebut, dan dia mendapatkan tugas dari negara itu, diizinkan oleh negara kaum muslimin, atau seorang kafir yang terjadi perjanjian damai antara mereka, kemudian dibunuh, maka dia enggak akan mendapatkan wangi surga. Gak bisa cium baunya surga, padahal baunya surga dapat dicium sejauh 40 tahun perjalanan. Hukumannya itu membunuh orang kafir. Bagaimana kalau membunuh orang yang muslim? Sedangkan kehormatan seorang muslim lebih mulia dibandingkan Ka'bah.
lebih mulia dibandingkan Ka'bah. Oleh karena di sini jamaah sekalian penting bagi kita untuk mengetahui al-furuq, klasifikasi dalam sesuatu. Kadang-kadang kita enggak tahu ketika Allah mengatakan waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, bunuh mereka orang-orang kafir dimanapun kalian mendapatkan mereka. Akibat tidak mengetahui klasifikasi orang kafir, maka akhirnya semua yang kafir dibunuh. Mau yang musta'man, mau yang mu'ahad, mau yang dhimmi, dia bunuh. Padahal itu enggak boleh. Kalau dia bunuh, dia enggak akan mencium wangi surga. Yang padahal wangi surga tersebut dapat dicium dalam perjalanan 40 tahun perjalanan. Hadhihi uqubatu qatili aduwillah. Itu hukuman orang yang membunuh musuh Allah. Orang kafir wali Allah atau musuh Allah? Musuh Allah. Yang membunuh musuh Allah saja dihukum oleh Allah tidak mencium wangi surga, padahal wangi surga dapat dicium 40 tahun perjalanan. Tapi ingat, kafir itu kafir mu'ahad atau kafir dhimmi. Maka Nabi SAW juga menyebutkan di dalam sabdanya yang lain, barang siapa yang mengganggu mu'ahad atau dhimmi, maka dia akan menjadi lawan Nabi SAW di hari kiamat. Wa huwa khasimu Nabi SAW yaumul qiyamah. Dia menjadi lawan, musuh Nabi SAW di hari kiamat. Kenapa? Aturan Islam ada. Aturan Islam ada. Kalau di lingkungan kita sekarang ada orang-orang kafir, boleh kita membunuhnya? Enggak. Ada aturan di dalam agama kita. Boleh kita mengambil hartanya? Enggak. Boleh kita merampas kehormatannya? Enggak. Kenapa? Karena Islam telah mengatur dengan sikap toleransi yang sempurna. Ini jemaah, aturan dalam agama kita. Kata Syekh di sini, hadhihi uqubatu qatili aduwillah idza kana fi adihi wa amanihi. Ini adalah hukuman bagi orang yang membunuh musuh Allah yang ada perjanjian dan jaminan keamanan bagi mereka. Fa kaifa uqubatu qatili 'abdihi al-mu'min? Bagaimana halnya apabila seseorang membunuh seorang hamba Allah yang beriman, walau dia tidak dianggap memberikan manfaat banyak manusia, walau dia tidak dianggap memiliki pangkat jabatan dan kedudukan, bahkan pendidikannya rendah, dia mukmin dibunuh, maka dosanya sangat besar. Allah murka kepadanya. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, kekal di dalam neraka jahanam. Allah Azza wa Jal melaknat dirinya akibat dia membunuh seorang mukmin. Wa idza kanat imra'atun, ingat, kalau sekiranya ada seorang wanita masuk ke dalam neraka hanya dikarenakan menahan seekor kucing, memenjarakan seekor kucing, mengandangkan seekor kucing, hatta matat, sampai kucing tersebut mati karena lapar dan kehausan. Bagaimana halnya dengan manusia yang memenjara manusia sampai mati? Jamaah sekalian, berat. Wallahi jemaah, saya beberapa hari ini terlintas di handphone saya itu tentang kondisi saudara kita di Suriah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal berikan kemenangan untuk saudara kita di Suriah. Tapi ada kisah yang menyedihkan di sana. Kisah yang menyedihkan jemaah. Ada satu penjara yang penjara itu bukan 7 lantai ke atas, tapi 7 lantai ke bawah. Dan mereka disiksa jemaah.
Kalau sekiranya Bashar Assad itu lewat atau ada pasukan Bashar Assad yang lewat, dia angkat kepalanya langsung ditembak mati jemaah. Gak boleh mengangkat kepala, harus tunduk. Subhanallah. Demikian. Nyawa itu sangat tidak berharga bagi mereka, orang-orang kafir. Coba lihat, ketika kaum muslimin menguasai sebuah negeri, maka siapapun yang di sana hidup mendapatkan ketentraman, kenyamanan, keamanan. Kita lihat bagaimana ketika Muhammad Al-Fatih menguasai Turki ketika itu jemaah. Orang-orang yang tinggal di sana dikasih kebebasan. Kalian tinggal di sini silahkan bayar upeti. Kalian mau keluar silahkan. Mereka merasa nyaman, aman. Tapi begitu jatuh kerajaan Utsmani jemaah, maka hancurlah kaum muslimin. Di antara mereka subhanallah mengambil gadis-gadis kaum muslimin, kemudian diikat jemaah. Kemudian suaminya diikat di hadapannya, dizinahi oleh 7 orang lelaki dari tentara Bashar Assad. Suaminya lihat, gak sanggup dia melihatnya jemaah. Suaminya dikatakan, ini ada fotonya fulan Bashar Assad itu, ini fotonya dia. Kamu sujud di sini, katakan Tuhanku Bashar. Kalau enggak ditembak jemaah. Tapi kita lihat subhanallah, diseret-seret, dia mengatakan la ilaha illallah. Di zaman sekarang 2024 jemaah masih ada kayak gitu. Antum tahu Suriah itu merdeka baru 2 pekan lalu jemaah. Baru 2 pekan. Indonesia ini sudah merdeka 57 tahun jemaah. Subhanallah. 59 tahun. 59. Mohon maaf, 70 tahun jemaah. Subhanallah. Dan gak ada jaminan Indonesia tetap merdeka aja. Maka kita betul-betul kuatkan akidah kita. Dulu saudara-saudara kita di Turki sana aman jemaah. Begitu dikuasai sama Kemal Atatürk, hancur jemaah. Habis jemaah. Begitu pula di Suriah, Aleppo sana, di Halb, mereka disiksa, dihabisin jemaah. Na'udzubillah. Sebagian gadis-gadis itu jemaah sampai punya 5 anak di penjara jemaah. Punya 5 anak di penjara. Dan dia nggak pernah dipertemukan dengan anaknya. Dan dia katakan, saya nggak tahu siapa bapaknya. Karena puluhan yang masuk ke dalam penjara menzinahi dia. Dia nggak suka itu. Tapi kalau nggak dia mati. Subhanallah. Antum bayangkan sampai seperti itu jemaah. Antum tahu apa katanya? Disebutkan itu anak yang setelah dilahirkan darinya dilatih untuk menjadi tentara Bashar Assad. Subhanallah. Jadi mereka nggak bisa produksi jemaah. Produksi dari apa? Wanita kaum muslimin di penjara. Nggak dikenalkan sama ibunya sendiri. Anak itu jemaah. Na'udzubillah. Kalau kita lihat banyak kejadian-kejadian yang dahsyat di sana jemaah. Tapi demikian semua tutup suara. Tidak ada yang tahu. Semua bungkam. Kaum muslimin lemah. Nyawa seperti nyawanya nyamuk. Nyawa itu seperti nyawanya nyamuk. Sampai dikatakan mereka itu kalau mau buang hajat, ketika masuk toilet itu dia harus nginjek manusia cuma. Karena ditumpuk manusia di situ. Ditumpuk manusia itu. Sampai kadang-kadang mereka nggak tega. Mereka harus nahan sampai sakit perut karena mereka melihat jasad itu bertumpukan cuma. Demikian. Itu mereka merasa hebat. Tapi Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Suriah. Semoga Allah tetap menjaga mereka. Semoga Allah tetap menjaga mereka. Jamaah sekalian, di dalam hadis disebutkan jamaah, Suriah ini itu kan nama negara sekarang. Kalau dulu apa namanya? Syam. Negeri Syam ini ada 4 negara jemaah saat ini. Kan gitu ya? Apa saja? Yordan, Suriah,
Lebanon, Palestina ya. 4 negara ini jemaah yang Nabi SAW sebutkan jemaah. Manusia akan dikumpulkan di mahsyar di tanah Syam. Subhanallah. Tentu perhatikan jemaah. Manusia dikumpulkan di mahsyar di tanah Syam. Allahu a'lam. Tanah Syam yang mana? Tapi sebagian ulama mengatakan tanah Syam yang ada hari ini di 4 negara itu. Allahu akbar. Allah menangkan jemaah. Tinggal lagi sekarang saudara kita di Palestina. Tinggal lagi sekarang saudara kita di Palestina. Berkat doa kaum muslimin, Allah Azza wa Jalla menangkan pasukan kaum muslimin di negeri Suriah. Semoga Allah menjaga mereka. Subhanallah. Kemudian jamaah sekalian, fara'ahan Nabi sallallahu alaihi wasallam finnar. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat wanita yang memenjarakan kucing tersebut sampai mati karena enggak dikasih makan kelaparan, enggak dikasih minum kehausan. Maka Nabi SAW melihat wanita tersebut berada di dalam neraka. Itu yang memenjarakan kucing coba. Gimana kalau menjarakan manusia? Nyawa manusia lebih berharga. Nama harusnya lebih berharga. Kata beliau, wal hirratu takhdishuha fi wajhiha wa sadriha. Ternyata kucing yang dia kurung itu jemaah di hari kiamat mencakar wajah dan dadah orang yang mengurungnya. Karena perbuatan dia kucing itu mati. Kucing itu mati. Maka yang punya hewan peliharaan, antum kalau nggak bisa ngasih makan hewan peliharaan antum, lepaskan. Kalau antum nggak mau mendapatkan ancaman ini, kalau antum punya kucing peliharaan, burung peliharaan, boleh nggak pelihara burung? Boleh cuma. Yang penting tidak membuat kita lalai dari kewajiban. Antum tahu Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman itu beliau paling suka dengan kuda yang mantap, yang gede, yang kencang. Nabi Sulaiman ketika kuda tersebut membuat dia terpukau sampai terlalaikan dari sholat, disebutkan oleh para ulama, sholat itu sholat asar. Bagaimana sholatnya? Allahu a'lam bagaimana sholatnya. Yang penting setiap nabi diperintahkan oleh Allah sholat. Setiap nabi diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sholat. Nabi Ibrahim diperintahkan sholat. Nabi Musa diperintahkan sholat. Nabi Isa diperintahkan sholat. Cuma bagaimana sholatnya Allahu a'lam, kita nggak tahu. Kemudian jamaah sekalian, ketika kuda yang membuat Nabi Sulaiman terlambat sholat asar disembeli sama Nabi Sulaiman jemaah. Antum bayangkan itu, disembeli jemaah. Kalau antum punya mobil antum buat antum terlambat sholat zuhur, antum apakan mobil antum? Hah? Ya dulu kan kendaraan mereka kuda jemaah. Kalau sekarang kan Honda, Toyota, Yamaha, ya kan? Itu jemaah. Antum apakan? Subhanallah. Umar bin Khattab disebutkan jemaah telat untuk sholat asar kalau nggak salah. Apa sebabnya? Ada yang tahu sebabnya? Karena kebun kurma yang sedang panen yang membuat Umar terpukau dengan kebun-kebunnya. Umar tuh orang kaya jemaah, kebunnya luas. Maka Umar melihat para pemanen. Ketika itu dipanen sana, janjangan kurma banyak, subhanallah. Tandanan-tandanan kurma sangat banyak, buahnya sangat bagus, sampai lewat waktu sholat. Apa yang dibuat Umar?
Besok paginya Umar datang menghadap seluruh kaum muslimin. Wahai rakyatnya Umar. Ini Umar jadi khalifah jemaah. Jadi khalifah. Wahai rakyatnya Umar. Aku bersaksi atas nama Allah di hadapan kalian. Kebun-kebunku ini yang membuat aku telat untuk datang sholat berjamaah bersama kalian di masjid. Maka aku infakkan semua di jalan Allah. Itu gimana coba? Berani ya tuh? Siapa yang berani? Hah? Diinfakkan semua jamaah di jalan Allah Azza wa Jal. Kalau antum terlambat sholat karena ditahan istri, antum apakan istri antum? Allahu Akbar. Antum doakanlah istrinya, ya kan? Subhanallah. Itu demikian jemaah. Itu yang dilakukan siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Wa fi ba'di sunan, dan disebutkan di dalam sebagian sunan, Sunan Imam At-Tirmidzi, Sunan Imam An-Nasa'i, disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, la zawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hancurnya dunia ini cuma. Dunia kecil atau gede? Bagi Allah kecil. Kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya 'indallah ta'dilu janahal ba'udah." Kalau dunia ini di sisi Allah seimbang, setara, sama dengan satu helai sayap nyamuk, masaqal kafira syurbatal ma. Allah enggak akan kasih minum orang kafir walau seteguk jemaah. Bagi Allah dunia ini kecil, seperti sehelai sayap nyamuk. Antum pada saat lihat ada nyamuk terbang, tangkap. Kemudian antum lihat, oh ternyata dunia seperti ini. Itu di hadapan Allah. Tapi bagi kita dunia itu kan gede, besar jemaah. Karena kita hidup di permukaan dunia ini, miliaran manusia yang hidup di dunia jemaah. Kata Nabi SAW, la zawalud dunya, hancurnya dunia ini, yang besar ini, yang kita hidup semua di sini, ahwanu indallah, lebih ringan di sisi Allah, min qatli mu'minin bighairi haqqin, dibandingkan seorang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Alasan yang benar ada 3. Karena rajam, karena membunuh dibalas bunuh, qisas, karena kemurtadan. Tentu yang melakukan adalah pemimpin kaum muslimin atau yang mewakilinya. Hancurnya dunia yang besar ini jemaah ringan bagi Allah Azza wa Jalla dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin bukan dengan cara yang benar. Insyaallah akan kita lanjutkan pintu dosa selanjutnya, yaitu perzinahan. Baik jemaah sekalian, setelah kita membahas tentang kerusakan pembunuhan dan dosa atas pelaku daripada pembunuhan tersebut, maka menimbang karena zina adalah kerusakan yang besar dari kerusakan-kerusakan maksiat yang ada, maka Syekh menyebutkan mafsadatuz zina min a'zamil mafasid. Kerusakan zina, bahaya dampak buruk daripada zina adalah merupakan dosa dan kerusakan terbesar. Beliau mengatakan walamma kanat mafsadatuz zina min a'zamil mafasid. Tatkala zina merupakan kerusakan yang terbesar, wa hiya munafiyatu li maslahati nizamil alam fi hifdzil ansab, dan zina tersebut menafikan kemaslahatan hukum alam
dalam penjagaan nasab, penjagaan kemaluan, penjagaan kehormatan, dan menyebabkan timbulnya kebencian dan permusuhan yang sangat besar antara manusia. Di antara kerusakan yang terjadi daripada perzinahan tersebut yaitu kerusakan dari setiap mereka, bahwasanya dia merusak istri temannya, putri temannya, saudari dan ibu temannya. Wa fi dzalika kharabul alam, sehingga karena perbuatan zina tersebut rusak dan hancurlah alam dunia ini jemaah. Kanat tali mafsadatul qatl fil kibar, bahkan zina ini merupakan tingkat kedua dalam kerusakan, dalam tingkatan dosa setelah pembunuhan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala seringkali menggandengkan penyebutan tentang pembunuhan tersebut dengan perzinahan di dalam Al-Quran, sebagaimana Rasulullah SAW juga seringkali menyebutkan tentang keburukan pembunuhan dengan keburukan perzinahan di dalam hadits Nabi SAW, sebagaimana penjelasan yang telah berlalu. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, la a'lamu ba'da qatlin nafsi syai'an a'zama minaz zina. Kata Imam Ahmad, aku enggak pernah mengetahui ada sesuatu yang lebih besar dosanya setelah pembunuhan dibandingkan berzina. Bahkan yang demikian Allah Azza wa Jalla telah menegaskan dan menekankan tentang keharaman perbuatan zina tersebut ketika Allah menyebutkan sifat hamba-hambanya, hamba-hamba Allah yang disebut dengan ibadur rahman. Allah katakan dalam surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan mereka hamba-hamba Allah Ar-Rahman adalah hamba-hamba Allah yang tidak menyeru dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Allah Azza wa Jalla menyebut setelah pembunuhan perzinahan, dan Allah ancam, wa man yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, kesyirikan, pembunuhan dan perzinahan tersebut, yalqa athama, berarti dia akan mendapatkan balasan atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Yudha'af lahul 'adzab, akan Allah lipat gandakan untuknya azab yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, bahkan dia akan kekal abadi di dalam neraka dalam keadaan hina. Kecuali orang yang mau taubat, kecuali orang yang mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha, 7 syarat dia penuhi, kemudian beramal soleh. Yang demikian Allah akan menerima taubatnya. Allah Azza wa Jalla terkadang menggandengkan ucapannya antara kesyirikan dengan perzinahan dan pembunuhan. Allah menjadikan balasan semua itu untuk kekal abadi di dalam azab Allah Subhanahu wa taala, di dalam neraka, dan dilipat azab untuknya selama dia tidak bertaubat kepada Allah, tidak beriman, tidak beramal soleh. Allah katakan, wala taqrabuz zina
innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena besarnya dosa zina, maka segala sesuatu yang dapat menghantarkan kepada perzinahan, Allah Azza wa Jal memberikan peringatan tentangnya agar seseorang tidak jatuh di dalam perzinahan. Karena sejatinya Nabi SAW menyabdakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, innallaha kataba ala bani Adam haddahu minaz zina. Sesungguhnya Allah menetapkan bagi anak Adam bagian daripada perzinahan. Adraka dzalika la mahalalah, pasti akan didapatkan. Fazinal ain an-nadhar, mata itu ada zinanya. Zinanya dengan memandang. Wa zinal lisan al-mantiq, lisan itu berzina, zinanya dengan ucapan. Wan nafsu tatamanna wa tashtahi, hawa nafsu, benak pikiran manusia dan hati manusia juga berzina dengan berangan-angan dan berkeinginan. Wal farju yusaddiqu dzalika kullahu aw yukadzibu, nanti yang membenarkan semua itu adalah kemaluannya, apakah dia betul-betul berzina atau tidak. Kemaluannya nanti akan membenarkan atau mendustakannya. Oleh karenanya Allah ingatkan kepada kita agar kita tidak jatuh dalam perzinahan. Bukan dilarang pada perzinahan saja, tapi segala sesuatu yang dapat menghantarkan perzinahan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala taqrabuz zina, kata Allah, jangan kamu mendekati zina. Artinya segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada perzinahan, kamu gak boleh dekat-dekat. Jangankan pada perzinahannya, yang dapat mengantarkan kepada perzinahan pun tidak boleh kita dekat-dekat. Kenapa? Innahu kana fahishah, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji. Wasa'a sabila, dan jalan yang paling buruk, jalan riwayat hidup, kondisi yang tidak baik, yang paling buruk. Ada seorang ketika dia memiliki syahwat yang begitu memuncak sehingga dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Maka tiba-tiba orang itu mengatakan, ya Rasulullah, i'dzan li bizzina. Wahai Rasul, aku mau minta izin. Izinkan aku untuk berzina. Orang yang sedang duduk di kajian sama Nabi. Ustadznya Nabi cuma. Ustaznya siapa? Nabi langsung. Guru ngajinya langsung Nabi coba. Antum bayangkan, kalau ada orang datang kemari, ya, ingin melakukan kemaksiatan, ternyata di zaman Nabi, Nabi yang ngisi ceramah, sahabat sedang dengeri ceramahnya Nabi, tiba-tiba ada orang datang. Wahai Rasul, izinkan aku untuk berzina. Kira-kira kalau ada orang datang kemari, Ustaz, saya mau izin, boleh nggak saya berzina? Antum ngapain? Antum pasti nolai ke dia, kurang ajar dan lain sebagainya. Mungkin ungkapan-ungkapan itu akan muncul. Maka kata Nabi SAW atau diceritakan dalam hadis tersebut, fa'aqbalal qaum. Tiba-tiba orang yang hadir di majelis Nabi semua memandang orang tersebut, fajazaru, dan mereka mencelah orang tersebut. Itu sahabat jemaah. Yang duduk sama Nabi siapa? Sahabat. Respon, langsung memberikan respon penolakan. Sehingga mereka mencelah orang tersebut. Wa qalu mah. Mereka katakan, apa kamu nih kurang ajar? Apa kamu nih kurang ajar? Faqala udnu. Tapi lihat bagaimana akhlak Nabi kita yang mulia jemaah. Ini akhlak luar biasa.
Maka Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasul, beliau nggak bisa jelasin. Kenapa? Terlalu panjang menjelaskan. Dan ini bentuk kecerdasan Aisyah. Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi ya Quran. Kalau Anda katakan umat Nabi Muhammad SAW, maka baca Quran, kenali akhlak Nabi SAW dari Al-Quran. Tak satu kebaikan di dalam Al-Quran kecuali beliau menjadi contoh pertama. Tak satu keburukan di dalam Al-Quran kecuali beliau orang pertama yang meninggalkan keburukan tersebut. Itulah akhlak Nabi SAW di dalam Al-Quran. Maka orang itu kata Nabi SAW, udah no, sini, coba sini mendekat. Mendekat jemaah. Fadana minhu qariban. Sampai dia dekat dengan Nabi SAW. Sudah dekat, dia apakan? Dia apakan? Kata Nabi, ijlis, duduk. Fajalas. Orang itu pun akhirnya duduk. Lihat metode dakwanya Nabi. Metode dakwanya Nabi. Makanya jemaah sekalian, kalau kita lihat teman kita yang dulu ngaji sama kita, tiba-tiba nggak ngaji lagi, kemudian tiba-tiba datang lagi ngaji, jangan antum katakan hal-hal yang dengannya antum menjadi penolong setan menyesatkan dia, sehingga dia karena ucapan kita nggak jadi ngaji lagi. Kalau dia ngaji, sambut jemaah, sambut dengan kegembiraan, sambut dengan senyuman, alhamdulillah ya, antum hari ini hadir, alhamdulillah, kita semakin semangat nih ada antum nih. Seperti itu. Jangan dikata dengan kata-kata yang mungkin kita canda jemaah. Kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimah la ya'rifu biha balan. Ada seorang berucap dengan satu kata, dia enggak perhatikan isi kata tersebut. Yahwi biha ilan nar sab'ina kharifah. Akibat satu kata itu tersungkur dalam neraka 70 tahun perjalanan. Dia enggak perhatikan jemaah. Bisa jadi teman kita ketika dia sudah lama nggak ngaji, kemudian dia ngaji kembali, ada di antara kita yang berkata, tumben datang, ya? Ada apa ini? Kayaknya udah mulai kesepian ya, kayaknya udah nggak punya kawan ya, kayaknya sudah banyak dosa ya, pengen tobat ya. Jangan digitukan jemaah. Kenapa? Bisa jadi kita menjadi penutup pintu kebaikan dianya. Jadi gimana? Sambut dia dengan sambutan yang baik. Lihat, orang ini jemaah bukan mau ngaji. Orang ini mau ngapain? Minta izin berzina kepada Nabi SAW. Maka ketika dia minta izin berzina, Nabi SAW mengatakan, udah no, dekatkan dia. Tatkala dia sudah dekat, Nabi katakan, ijlis, duduk. Maka dia duduk jemaah. Ketika dia duduk, maka Nabi SAW mulai menyampaikan dengan sentuhan dari hati ke hati. Ini dakwah yang bagus jemaah. Sentuhan dari hati ke hati. Kata Nabi, atuhibbuhu li ummik? Kira-kira kalau perzinahan itu terjadi kepada ibumu, kamu senang enggak? Qala la. Maka dia berkata, enggak, demi Allah. Ja'alani Allahu wa fidak. Allah menjadikan aku sebagai tebusan. Aku enggak suka kalau ibuku dizinahi. Maka Nabi SAW memberikan logika kepada orang tersebut. Walan nas yuhibbunahu li ummahatihim. Demikian juga manusia. Mereka itu enggak mau kalau ibunya dizinahi. Ada yang mau punya seorang ibu, ibunya dizinahin? Enggak ada yang ridho jemaah. Karena jemaah mohon maaf, orang yang berzina meski dia akan menzinahi, kalau bukan ibu temannya, adik temannya yang perempuan, kakak perempuannya atau bibinya, meski itu, betul? Terus siapa lagi yang mau dia zinahi kalau bukan saudara-saudaranya dari kaum muslimin yang lainnya? Subhanallah. Maka Nabi SAW tanyakan kepadanya, apa kamu suka kalau kegiatan tersebut terjadi pada ibumu? Dia katakan gak suka. Demikian juga manusia yang lain gak mau kalau ibunya dizinai. Kemudian Nabi ulangin, atuhibbuhu li benatik? Kalau kamu punya anak perempuanmu dizinai, mau gak? Dia katakan enggak, wahai Rasulullah. Demi Allah saya gak suka.
Subhanallah. Kata Nabi, demikian pula manusia. Mereka juga nggak mau kalau anak gadis mereka dizinahi. Maka Nabi SAW mengulang kembali, al tuhibbuhu li akhwatik. Apakah kamu suka kalau saudari-saudarimu dizinahi? Dia katakan nggak suka, demi Allah. Demikian pula manusia yang lain nggak suka kalau saudarinya dizinahi. Atuhibbuhu li ammatik. Apakah kamu mau kalau perbuatan tersebut dilakukan kepada bibimu, adik ibumu? Dia katakan nggak suka, wahai Rasulullah. Demikian juga manusia, mereka juga tidak suka kalau yang demikian terjadi pada diri bibi orang lain, bibi orang tersebut. Jemaah sekalian, ingat, Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa, ada dua ungkapan Imam Syafi'i yang akan saya sampaikan. Pertama, Imam Syafi'i mengatakan, az-zina dainun, wa man yazni ibnata rajulin tuzna ibnatahu. Atau kama qala, kata Imam Syafi'i, zina itu hutang, jemaah. Siapa yang menzinahi anak gadis orang, suatu saat anak gadisnya dizinahi. Na'udzubillah. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bukan hadis, tapi ucapan ucapan Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam ungkapan yang lain Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang menzinahi seseorang di luar kampungnya bayar, istrinya dizinahi gratis. Na'udzubillah. Antum bayangkan jemaah, kalau dia keluar dari kampungnya, dia mau zina di sana bayar jemaah. Istrinya dizinahi sama orang gratis. Na'udzubillah. Ini hukuman bagi orang yang melakukan perzinahan. Maka ketika Nabi SAW menyebutkan hal tersebut, orang itu pun tidak mau dan dia tidak suka. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, lihat bagaimana kelembutan Nabi SAW ketika mendakwai orang yang ingin berzina. Maka Nabi mendekatkan dirinya kepada orang tersebut dan Nabi SAW meletakkan tangan beliau di dada orang tersebut sambil mengucapkan dalam doanya, Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa orang ini, bersihkan hatinya, jagalah kemaluannya. Dengan doa Nabi SAW tersebut, Allah kabulkan doa Nabi SAW. Kemudian orang tersebut mengatakan, demi Allah, sebelum saya bertemu dengan Muhammad SAW, tidak ada suatu kegiatan yang paling aku senangi dibandingkan berzina. Tapi setelah aku bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu perbuatan yang paling ku benci selain berzina. Ini jemaah, berarti kita ini jemaah sebagai orang tua, sebagai paman, sebagai abang, sebagai kakek, doakan pemuda-pemuda jemaah. Doakan anak-anak kita dengan mengatakan Allahumma ghfir lahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Allahumma tahhir, Allahumma ghfir dhanba syababal muslimin. Seperti itu jemaah. Wa tahhir quluba syababal muslimin wa hassin furuja syababal muslimin. Karena jemaah, Anda pernah ngelihat ceramah jemaah. Yang ceramah itu biasa aja. Biasa aja ceramahnya. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau ini betul-betul, semoga Allah menjaga beliau. Sangat lembut beliau dalam berdakwah. Memiliki etika yang bagus, retorika yang bagus, ilmu yang luar biasa. Dikatakan Syekh Abdul Razak itu anak emasnya Saudi Arabia saat ini. Anak emasnya Saudi Arabia saat ini.
Guru-guru yang dulu pernah mengajar beliau sekarang banyak jadi murid-murid beliau. Dulu guru, tapi akhirnya menjadi murid-murid beliau. Ketika Syekh Albani ditanya tentang Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan, huwa ustaz. Abdul Razak itu ustaz. Ilmunya dalam. Begitu juga Syekh Saleh Fauzan, begitu juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan syekh-syekh yang lainnya. Ditanya tentang sosok Syekh Abdul Razak ini. Semoga Allah menjaga beliau, menjadikan beliau tetap ikhlas dalam berdakwah dan membuat beliau tetap berkarya dalam ilmu, menyampaikan ilmu agama ini, dan beliau dimatikan di atas husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, hendaknya kalian menikah. Maka Nabi Syekh Abdul Razak, beliau ketika mendengar hadis tersebut dibacakan oleh muridnya, beliau bertanya, ya syabab, man minkum lam yatazawwaj. Wahai para pemuda, wahai murid-muridku yang masih muda, siapa di antara kalian yang belum menikah? Pertanyaan tersebut jemaah membuat murid-murid Syekh Abdul Razak tergelitik. Apa itu tergelitik? Tersenyum dan tertawa jemaah. Subhanallah. Syekh Abdul Razak bertanya kembali, ya syabab, man minkum lam yatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang belum menikah? Subhanallah. Maka tiba-tiba muridnya terdiam. Syekh Abdul Razak menangis. Jemaah, menangis melihat kondisi para pemuda yang belum menikah jemaah. Nangis beliau. Kenapa? Sedih melihat kondisi para pemuda yang belum menikah di zaman fitnah jemaah. Yang sudah menikah saja terfitnah, gimana yang belum menikah? Nangis beliau jemaah. Di situ murid-muridnya semua diam. Subhanallah. Maka kata Syekh Abdul Razak, nahnu ya ikhwan min aba'il muslimin la budda alaina an nad'u li ikhwanina asy-syabab al-islam bi an yassarallahu lahum bizzawaji bil mar'ati salihah. Kita wahai saudara-saudaraku, orang-orang Islam, orang-orang tua, hendaknya mendoakan untuk anak-anak muda agar mereka mendapatkan jodoh yang soleha. Semoga Allah Azza wa Jal mudahkan para pemuda Islam untuk menjaga kehormatannya, segera dapat jodohnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini jamaah yang kita sampaikan. InsyaAllah akan kita lanjutkan pertemuan mendatang terkait tentang zina. Billahi taufiq wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.